Coba perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Adakah tanaman yang tumbuh di sekelilingmu? Ternyata tanpa kamu sadari, banyak tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat dan bisa dijadikan obat-obatan. Nah, kali ini Cemani telah merangkum beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Sebelum lanjut, tidak lupa admin selalu ingatkan untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info seru lainnya dari channel ini. Mengkudu. Mengkudu termasuk tumbuhan keluarga kopi-kopian. Bentuk buah mengkudu lonjong dan permukaannya tidak rata. Di kulitnya terdapat bercak-bercak berwarna coklat. Warna buah jika masih muda akan berwarna hijau. Jika sudah mulai masak, akan berubah menjadi putih agak buram. Buahnya menjadi empuk dan baunya semakin menyengat. Berdasarkan sejumlah penelitian ilmiah, ternyata hampir semua bagian tanaman mengkudu mengandung senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Dari akar, kulit, daun, dan bunganya mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai obat. Khasiat mengkudu paling terkenal adalah meredakan darah tinggi. Penderita darah tinggi seringkali harus minum obat seumur hidupnya. Saat kejenuhan terhadap obat modern terjadi, penderita beralih menggunakan obat tradisional. Salah satunya mengkudu. Namun demikian, pemakaian mengkudu harus berdasarkan pengawasan ahli pengobatan. Jahe. Jahe adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan obat-obatan. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah. Di balik rasanya yang pedas, jahe mengandung zat berguna bagi tubuh kita. Selain digunakan untuk bumbu pada berbagai jenis masakan atau kue, jahe juga diolah menjadi wedang atau minuman, permen, dan bandrek. Berdasarkan penelitian, jahe bisa memperlebar pembuluh darah kita sehingga darah mengalir lebih cepat dan lancar. Tubuh kita pun menjadi lebih hangat, kerja jantung memompa darah lebih ringan dan tekanan darah pun turun. Hasilnya tubuh kita jadi lebih bugar. Selain membuat lambung kita menjadi nyaman dan membantu mengeluarkan angin dari dalam tubuh kita, jahe juga menolong tubuh melawan pilek dan flu. Jahe merupakan peredar rasa sakit alami yang dapat digunakan saat mengalami nyeri rematik, sakit kepala, dan migrain. Dan tanaman yang berikutnya adalah tomat. Tomat yang berukuran besar, berdaging tebal, berbiji sedikit, dan berwarna merah disebut sebagai tomat buah. Tomat jenis ini bisa dimakan langsung seperti halnya buah-buahan pada umumnya. Tomat yang berukuran lebih kecil dikenal sebagai tomat sayur karena digunakan di dalam masakan. Sedangkan tomat kecil sebesar kelereng disebut tomat ceri dan digunakan untuk campuran membuat sambal atau di dalam hidangan salad. Buah tomat rasanya masam, sifatnya sedikit dingin. Buah tomat berkhasiat menghilangkan haus dan menambah nafsu makan, sedangkan daunnya berkhasiat sebagai penyejuk. Tomat juga menghambat pertumbuhan jamur pada tubuh kita. Dan kemudian ada brokoli. Brokoli memiliki ciri daun dan bunga berbentuk vas bunga. Bunganya terdapat dalam tandan yang muncul dari ujung batang atau tunas. Brokoli memiliki banyak kepala bunga berwarna hijau. Bentuknya teratur seperti cabang pohon dengan batang tebal yang dapat kita makan. Sebagian besar kepala bunga tersebut dikelilingi dedaunan. Sebagai makanan, brokoli biasanya direbus atau dikukus. Brokoli banyak mengandung vitamin C dan senyawa anti kanker. Bunga brokoli berkhasiat mempercepat proses penyembuhan penyakit berat, mencegah tumor, kanker, serta borok pada saluran cerna. Brokoli mengandung banyak air, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, zat besi, vitamin A, C, dan E, serta beta-karotin. Dan yang terakhir ada kangkung. Kangkung terdiri dari dua jenis, yaitu kangkung darat yang disebut kangkung Cina dan kangkung air yang tumbuh secara alami di sawah, rawa, atau parit. Perbedaan antara kangkung darat dan kangkung air terletak pada warna bunga. Kangkung air berbunga putih kemerah-merahan, sedangkan kangkung darat berbunga putih bersih. Kangkung bisa tumbuh cepat dan memberikan hasil dalam waktu 4-6 minggu sejak dari benih. Kangkung termasuk sayur yang sangat populer yang biasanya dibuat tumis atau lalap. Kangkung juga berkhasiat sebagai anti racun dan bisa mengobati berbagai gangguan kesehatan. Kangkung berfungsi sebagai penenang dan mampu membawa zat berkhasiat ke saluran pencernaan. Bagian tanaman kangkung yang paling penting adalah batang muda dan pucuknya. Kangkung mempunyai rasa manis, tawar, dan sejuk. Sifat tanaman ini masuk ke dalam meridian usus dan lambung. Dan sedikit info, kamu harus tahu, ternyata daun pepaya juga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Daun pepaya mengandung zat papain yang segolongan dengan zat obat malaria. Oleh karena itu, daun pepaya dapat digunakan untuk mengobati malaria. Nah, itulah beberapa tanaman obat yang bisa kita manfaatkan yang ada di sekitar rumah kita.
Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info seru lainnya dari channel ini.